Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita soal kebebasan beragama. Kaum muslim, saya ulangi lagi, kaum muslimin juga diperintahkan untuk menghentikan peperangan jika musuh berhenti melakukan persekusi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 192 dan 193, Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah yang maha pengampun, yang maha pengasih, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi yang teraniaya, dan agama hanyalah bagi Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka tiada permusuhan kecuali terhadap para penindas. Kemudian satu lagi di dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayatnya 38 dan 39. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah pada orang-orang kafir, jika mereka berhenti, maka dosa mereka sebelumnya akan diampuni, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi penganiayaan, dan semua agama bagi Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah yang maha melihat apa yang mereka lakukan. Karena itu tidak boleh ada persekusi atas nama agama, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Kalimat agama hanya bagi Allah atau semua agama adalah bagi Allah dalam ayat-ayat tadi itu mengandung arti bahwa agama adalah perkara antara seseorang anak manusia dengan Tuhannya secara pribadi. Agama adalah urusan hati setiap orang yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain dan oleh siapapun. Perhatikanlah dua ayat di atas itu tadi. Kalimat jika mereka berhenti yang menjadi syarat bagi kaum muslimin untuk tidak lagi berperang dengan musuh mendapat penekanan dengan cara diulang dua kali. Sebelum dan sesudah perintah, perangilah mereka. Kaum muslimin sendiri pada kenyataannya enggan, tidak tertarik dan tidak antusias untuk berperang. Hal ini diisyaratkan dalam ayat berikut ini. Surat Al-Baqarah ayatnya 216, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Perang diwajibkan untukmu walaupun itu tidak kamu sukai, dan mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu sedangkan itu baik bagimu, dan mungkin saja kamu menyukai sesuatu sedangkan itu buruk bagimu. Jadi perang adalah perkara yang tidak disukai oleh kaum muslimin.
tapi terpaksa dilakukan karena tidak bisa dihindari. Kemudian keadaanlah yang menyebabkan kaum muslimin harus menjalani peperangan dan masuk dalam medan pertempuran. Kaum muslimin terpaksa mengungsi karena diusir dari rumah mereka setelah sebelumnya dianiaya karena iman mereka. Tidak berhenti sampai di situ. Kesengsaraan mereka berlanjut karena harus bertempur di dalam peperangan untuk membela diri. Banyak nyawa yang hilang dalam pertempuran itu. Ini diisyaratkan di dalam janji Tuhan kepada mereka. Demikian kajian dari Dr. Zahid Aziz billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.